saya ambil tujuan PI itu sendiri sebagai tema taklim Sumiyah sekarang ini. Eh, Silakan Saudara Maulana untuk memulai menampilkan ayat Al-Quran yang saya sampaikan. Baik, izin share ya, karena sudah nampak semua. Ya, ya, sudah. Tadi ayat ini saya bawakan di awal di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 110, Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat yang terbaik. Kamu adalah yang sebaik-baik umat. Dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik sesungguhnya. Jadi penegasan Allah ini mestinya membangkitkan kepada segenap umat Islam dan menyadari bahwa dirinya adalah sungguhnya dilahirkan oleh Allah itu sebagai umat terbaik. Tapi bagaimana umat yang terbaik itu? Yang jelas di situ disebutkan adalah selain beriman kepada Allah adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, PII sebagai salah satu mata rantai perjuangan umat itu mesti memposisikan di sini. Mesti harus memposisikan dalam posisi ini. Bagaimana menjadi umat yang terbaik. Jadi itu sebabnya kalau kita perhatikan di dalam PII itu baik itu dalam nilai-nilai kejuangannya ataupun sejarahnya tidak lepas dari apa namanya segala gerakannya terkait dengan soal-soal berkaitan dengan iman kepada Allah, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dengan segala keragamannya. Ini ayat tentu saja mengingatkan kepada kita semuanya bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Tentu saja umat yang terbaik itu dengan ciri-ciri tadi. Ini yang berkaitan dengan firman Allah tadi. Lanjut, eh, Saudara Maulana. Nah, ini tujuan PI yang kita jadikan tema pada saat ini. Kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap bangsa Indonesia dan II umat manusia. pas membahas tentang tujuan PII dan kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan. Saya lanjutkan ya. Saya teringat kepada pidato Endang Saifuddin Ansori di Muktamar Surabaya tahun 1980. Eh, di saat beliau pidato itu antara lain dalam pidatonya disebutkan bahwa tujuan PII ini lebih mulia, lebih luas dan lebih tinggi daripada tujuan-tujuan partai politik yang sekarang ada. Waktu itu partai politik yang ada adalah Golkar, P3 dan PDI. Tapi PDI saja nggak pakai P ya waktu itu. Jadi menurut beliau ini tujuan yang sungguhnya sangat mulia, lebih mulia, lebih tinggi dan lebih luas daripada tujuan-tujuan partai yang ada di Indonesia ini. Jadi beliau menggambarkan betapa tujuan PI ini memiliki satu jangkauan yang begitu eh, luas sehingga kalau kita perhatikan di situ
kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam bagi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Jadi tidak sekedar bangsa Indonesia, tapi juga umat manusia. Ini yang disinyalir oleh Kanda Endang Saifuddin Ansori Allahyarham, yang waktu di Surabaya muktamar terpilihnya eh, Kanda Mashuri, kalau tidak salah itu ya. Terpilihnya Kanda Mashuri di dalam muktamar Surabaya 1980. Jadi ketujuan ini sekarang kita coba untuk mencoba memahami beberapa ungkapan atau kata penting dalam tujuan ini untuk mencoba kita nanti merekonstruksi bagaimana memahami tujuan ini. Maka saya persilakan Saudara Maulana untuk lanjut. Kita mencoba memahami istilah-istilah penting dalam tujuan tadi. Yang pertama, kesempurnaan adalah kata benda, berasal dari kata sempurna yang berarti utuh, lengkap, dan tidak cacat. Yakni suatu kondisi yang menggambarkan keutuhan atau kelengkapan, atau secara gampangnya sebuah idealita. Itu pengertian kesempurnaan. Yang berikutnya pendidikan. Pendidikan itu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dalam rangka mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, akhlak, kepribadian, kecerdasan, serta kecakapan yang diperlukan. Tentu saja, di sini pendidikan tidak sekedar pendidikan formal, tapi pendidikan informal pun tercakup di dalamnya. Jadi pendidikan dalam pengertian yang yang formal seperti ada jenjang SD atau TK, SD, SMP dan seterusnya tidak sekedar itu. Tapi pendidikan di sini menyangkut eh, seluruh usaha yang terencana berkaitan dengan bagaimana upaya penyadaran terhadap objek peserta didik atau semuanya saja yang terkait dengan proses pembelajaran atau pendidikan ini. Tentu saja belajar pun tidak berarti belajar di bangku sekolah saja atau di bangku kuliah, tapi dalam segala aspek kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya pendidikan ini dirasakan sebagai satu upaya penyadaran tentang manusia. Dalam hal ini tentu saja manusia yang ada di negara kita, yaitu di Indonesia. Ini pendidikan dalam pengertian yang umum. Kebudayaan adalah cara atau pola hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dimiliki bersama. Kebudayaan juga bisa diartikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta dari masyarakat. Jadi kebudayaan dengan pendidikan ini lalu tidak bisa dipisahkan. Jadi pendidikan itu akan bisa berimbas kepada kebudayaan. Dan dalam konteks ini, kebudayaan di suatu masyarakat akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan karya manusia, baik di bidang sosial, baik di bidang budaya, baik di bidang politik, di bidang teknologi, di bidang apa saja. Itu akan terkait dan mewarnai budaya yang ada dalam suatu komunitas tertentu. Karena itu kebudayaan sekarang ini sudah sampai pada tingkat di mana semuanya saling interaksi dengan mudah dengan adanya akses teknologi sekarang ini. Islam adalah sistem ajaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Islam sudah jelas, sudah kita fahami bersama sebagai satu ajaran yang di dalamnya sudah komplit berkaitan dengan sistem kehidupan manusia yang
ada di dunia ini. Lanjut. Bangsa Indonesia adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, budaya, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri dari Sabang sampai Merauke. Jadi satu komunitas yang sudah memiliki ciri-ciri tersendiri yang kemudian telah sepakat kita namakan dengan bangsa Indonesia itu. Sedangkan umat manusia adalah keseluruhan manusia yang hidup di muka punggung bumi ini. Itulah manusia yang hidup di atas punggung bumi ini. Dan tentu saja sudah kita maklumi dalam hal ini bahwa manusia semuanya yang ada di punggung bumi ini dimanapun dia berada, di negara manapun dia berada, tentu saja masuk dalam konteks umat manusia ini. Dari pemahaman tadi, beberapa istilah-istilah penting tadi, kita mencoba merekonstruksi tujuan PI ini. Jadi di situ kita sebutkan rekonstruksi tujuan PI itu adalah kondisi ideal suatu kehidupan yang terbentuk melalui proses penyadaran atau pendidikan yang menghasilkan karya dan budaya bersih dan maju sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia maupun umat manusia. Ini satu eh, rekonstruksi yang menunjukkan sangat ideal sekali. Jadi sangat ideal, sangat luas, dan sangat mendasar terkait dengan tujuan PI ini. Nah, karena itu dalam konteks sekarang ini, saya kalau boleh mengusulkan kepada adik-adik PI, tujuan yang sedemikian luas ini perlu dirumuskan sasaran antaranya. Sasaran antara itu perlu dirumuskan dalam satu formula yang berdaya jangkau, supaya ada sesuatu titik yang bisa menjadi sasaran yang bisa dijangkau oleh aktivis PI itu sendiri. Bahkan bila perlu, sasaran antara itu di breakdown lagi kepada elemen-elemen yang lebih terukur. Sehingga kegiatan PI itu ada link yang memiliki keterukuran sehingga ada nyambung nantinya diharapkan kepada tujuan yang tadi kita sebutkan secara ideal tadi itu. Ini untuk memudahkan langkah PI ke depan. Perlu ada semacam rumusan sasaran antara dari dalam rangka mencapai tujuan tadi, perlu dirumuskan sasaran antaranya seperti apa yang kira-kira memiliki daya jangkau kepada oleh PI itu sendiri. Oleh karena itu, ini menjadi mungkin usulan saya kepada para adik-adik PI sekarang ini, sehingga ada satu kondisi baru yang kita harapkan lebih terukur di masa-masa depan itu. Oke, supaya tidak terlalu lama, lanjut saja, Pak. Ya, kalau ini, kalau kita lihat komponen gerakan PI itu kan ada apa namanya PI sebagai individu, individu PI, aktivis PI, kader PI. Ada yang sebagai organisasi. Organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi PI tentu saja dengan segala perangkatnya, baik itu Paiwati, Brigade dan seterusnya. Itu menyangkut organisasi. Dan kemudian setelah selesai atau tidak menjadi aktivis lagi, maka mereka menjadi ex-aktivis atau keluarga besar. Jadi anggota
purna. Kemudian kita melihat pada proses gerakan. Proses gerakan di sini adalah membangun sikap mental masyarakat pelajar dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan potensi kemampuannya agar menjadi generasi yang siap sebagai agen perubahan sosial untuk keunggulan Islam dan umat Islam. Diharapkan proses tersebut akan menguatkan nilai-nilai Islam dalam berbagai segi kehidupan masyarakat bagi terwujudnya budaya baru yang bersih dan maju. Dan dalam rangka itu, maka eh, proses gerakan ini mengarah kepada tujuan PII, kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Islam bagi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia tadi itu. Jadi itu kalau kita praktiskan dalam bentuk skema, kira-kira seperti inilah skema yang tentu saja dengan segala rinciannya tentu bisa diwujudkan dalam program-program yang terwujud di dalam proses gerakan PII. Sedikit saya memberikan catatan bahwa istilah keluarga besar itu tidak ada di dalam konstitusi PII. Istilah keluarga besar itu tidak ada. Yang ada adalah anggota purna. Setahu saya ya, seingat saya itu yang ada adalah anggota purna. Anggota PII itu kan ada anggota tunas, anggota muda, anggota biasa, anggota purna, dan anggota kehormatan. Jadi sesungguhnya jenjangnya itu sudah sedemikian rupa bagus. Hanya memang kondisi yang ada lalu tidak semuanya terpenuhi eh, secara berjenjang seperti tadi. Kadang lompat kepada anggota biasa. Jadi ini mungkin perlu ke depan adik-adik BI memikirkan tentang pentingnya mencoba untuk memenuhi katakanlah tahapan tadi, walaupun tentu saja itu perlu waktu. Kita semuanya memahami. Nah, keluarga besar itu kalau kita istilahkan dalam bahasa ilmu usul fikih, itu ijma' sukuti, kesepakatan tidak tertulis. Jadi istilah keluarga besar itu ijma' sukuti, istilah kesepakatan yang tidak tertulis. Jadi menjadi satu istilah bersama yang kita pahami bersama, dan itulah yang kemudian kita pakai istilah keluarga besar ini. Ini sampai dengan istilah Pancasila. Itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar yang asli, yang lama. Tidak ada istilah Pancasila di situ. Jadi itu ijma' sukuti. Kesepakatan tidak tertulis. Yang mana itu menjadi satu istilah bersama. Kita fahami bersama. Kita sepakati bersama walaupun tidak tertulis. Jadi eh, ya tentu saja dalam konteks Pancasila ini saya sendiri juga apa namanya mempertanyakan itu. Kok bisanya tanggal 1 Juni jadikanlah hari lahirnya Pancasila. Dalam hal tertentu saya melihat titik lemahnya menurut saya cukup signifikan. Kalau 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila itu menurut saya itu kurang tepat. Nanti mungkin bisa bicara atau diskusi lebih lanjut soal-soal seperti ini. Oke, lanjut Pak Maulana. Nah, saya melihat di sini ada faktor-faktor yang membentuk kepribadian kader PI itu. Ada faktor-faktor yang membentuk kepribadian kader PI itu. Yang pertama adalah takdib. Sekarang ini istilahnya oleh adik-adik PI disebut dengan takdib. Yang isinya bisa training, dan training ini menjadi kewajiban dalam PI karena training inilah yang membentuk kepribadian kader PI selama ini. Sejak dahulu ya. Ada istilah apa dulu poin ya. Kan orientasi institusi nasional itu.
Itu sampai ya sebelum poin sudah ada sudah cuman dalam bentuk yang sederhana dan kemudian disempurnakan sampai dengan lalu muncul poin dan seterusnya ini. Yang sekarang muncul adalah takdim. Yang perlu difahami, takdim itu istilah bukan dalam arti mengganti training PI yang udah berjalan selama ini. Ini ada beberapa yang salah paham, seolah-olah takdim itu mengganti training. Tidak. Takdim ini terus terang saja ini dirumuskan di dalam periode 8992 di periode saya waktu itu. Kita rumuskan di Pondok Pesantren Pabelan, Yogyakarta. Almarhum Kiai Hamam Ja'far, ya. Allah yarham. Kita bermalam di situ. Kalau tidak salah waktu itu ikut adalah selain Allah yarham Samido Jarot, kemudian Farid, kemudian siapa Kang Heri, ya kan? Itu apa namanya kita berada di pondok pesantren itu memikirkan bagaimana kelanjutan PI ini dengan situasi kondisi yang sedemikian rupa pelik gitu. Kita kita mencari cara itu. Maka takdim ini diharapkan eh, tidak saja sebagai apa namanya istilah dan training tetap jalan tapi perlu diberikan penguatan. Maka kemudian ada istilah taklim, ada kemudian kursus. Jadi nanti diharapkan bimbingan Ada keilmuan dan kepelajaran BKK ada dan sagiat ya. studi Islam awal mula Siam dan berbagai kekayaan kaderisasi PI itu diberikan penguatan di situ agar tetap berjalan. Jadi kalau training itu sebagai kegiatan wajib, kegiatan pokok, maka taklim kursus itu sebagai kegiatan yang sifatnya sunnah muakkadah. Kalau yang lain-lain itu kegiatan yang tentu saja dipersilakan saja, tapi yang sangat ditekankan di situ training yang selama ini ada dan tanpa merubah apapun dalam training yang selama ini ada. Jadi materinya dan lain-lain itu semuanya sama, tidak ada bedanya. Hanya diberikan penguatan pada aspek taklim, kemudian kursus itu. Itu istilah yang dulu dipakai. Nah, takdim sendiri sesungguhnya dipakai waktu kita musyawarah di situ dan kita florkan di Ya dalam kan? acara nasional. Alhamdulillah teman-teman PII Jawa Barat ternyata sama pendapatnya dan sebetulnya tanpa ada apa namanya interaksi sebelumnya. Ya kebetulan saja ternyata Jawa Barat juga punya pikiran yang sama, takdim juga. Kalau tidak salah waktu itu siapa ya, Kang Asep apa ya, profesor sekarang ya, alhamdulillah. Itu ternyata Ada sama. taju ada tajudin Cak. Adi Tajudin sama, pendapatnya sama dengan apa PBBI waktu itu dan alhamdulillah menjadi kesepakatan bahwa takdim ini kemudian diluncurkan. Maka tinggal bagaimana memberi bobot pada aspek-aspek selain training ini. Jadi training tetap jalan seperti yang biasanya, tidak ada perubahan apapun. Tinggal bagaimana kemudian diperkuat oleh yang lain-lain itu. Apa sebab? Sebab apa kegiatan yang mengatasnamakan PII waktu itu sudah dilarang waktu itu. Maka kita harus mencari cara bagaimana. Tidak mesti harus yang mengandalkan yang ada itu, tapi ya di, diperkuat dengan bentuk-bentuk taklim yang taklim itu bisa beragam apa namanya polanya tergantung kreativitas teman-teman PII yang ada di wilayah di daerah. Oh itu luar biasa itu. Yang memang kondisinya waktu itu kita tidak bisa menyamakan kondisi sekarang ya. Itu memang seperti itu. Memang harus kita cari cara seperti itu. Maka muncullah istilah-istilah yang dipakai oleh teman-teman PII yang mencoba untuk menerapkan ini. Dulu kan ada eh, yang juga turut membidani
apa namanya, proses-proses yang terkait dengan pengayaan kaderisasi PI itu, baik itu bimbingan keilmuan dan kepelajaran, ya, SIAM dan lain-lain tadi itu. Maka kita melihat takdib ini menjadi satu formula yang diharapkan menjadi solusi. Nah, tentu saja saya tidak tahu perkembangan berikutnya ya, karena sudah jauh sekali saya tidak berinteraksi dengan ini. Aku boleh supaya cepat langsung saja ya. Konstitusi dan nilai-nilai kejuangan itu ADART, Kita Perjuangan, GBHO, Catur Bakti dan seterusnya ya. ADART itu nilai-nilai kejuangannya, baik itu mukadimahnya, asasnya dan seterusnya itu. Itu kan semuanya penuh dengan spirit kejuangan. Apalagi di Kita Perjuangan itu secara eksplisit disebutkan misalnya PI siap bekerja sama dengan siapapun selama ideologis menguntungkan. Dan PI tidak sedia bekerja sama dengan siapapun kalau itu secara ideologis merugikan. Oh, itu bahasa-bahasa di Kita Perjuangan itu saya rasa memberikan inspirasi terhadap nilai-nilai kejuangan PI. Dulu ada namanya juga GPHU. Nah, saya tidak tahu apa sekarang masih ada ya. Mungkin adik-adik PI yang tahu itu. Lalu Catur Bakti PI. Ada sukses studi dan seterusnya itu ya, media berlatih, yang semuanya itu memberikan satu nilai-nilai kejuangan terhadap para aktivis PI itu. Maka dalam hal ini Catur Bakti PI, GBAU, Kita Perjuangan dan ADART dan lain-lain itu sungguhnya merupakan satu kekayaan tersendiri yang sangat perlu untuk diinovasikan ke depan. Lalu selain itu yang bentuk kepribadian PI itu, aktivis PI itu adalah budaya internal PII dan faktor eksternal. Itu menyangkut komitmen pada nilai-nilai Islam. Di PI itu sudah mulai terbentuk budaya itu. Dulu kalau misalnya budaya yang kita bentuk misalnya kalau kita ketemu apa IPI1 dan PIWati tentu saja tidak berjabatan tangan, kemudian cukup dengan kode tertentu. Kemudian kalau merapat selalu di apa namanya dibuka dengan basmalah dan seterusnya. Kemudian kalau ada sesuatu yang katakanlah merepotkan dalam membuat keputusan sampai agak panas, lalu kita bacakan Al-Quran, semuanya menjadi hening kembali. Semuanya itu adalah komitmen PII kepada nilai-nilai Islam dan seterusnya. Kemudian faktor historis. Dulu sejak zaman pergerakan ya yang mana untuk kemerdekaan itu sampai Jenderal Sudirman pun memberikan apresiasi kepada PII. Kemudian itu di zaman apa namanya kemerdekaan ya, baru merdeka. Dan di zaman Orde Lama, oh itu Orde Lama luar biasa itu. Sampai bagaimana PII menyadari dirinya sebagai salah satu mata rantai perjuangan umat. Ketika itu HMI mau dibubarkan oleh Soekarno, PII tampil, langkai mayat kami sebelum bubarkan HMI. Oh, itu luar biasa itu. Konteks perjuangan PII di waktu itu sangat menunjukkan heroisme di mana itu faktor historis yang membentuk. Itu historis waktu itu ya seperti itulah. Kemudian demikian juga kemudian di zaman-zaman Orde Baru. Nah, faktor sosial politik ini tentu saja sangat berpengaruh bagaimana konteks sosial politik yang ada, bagaimana pendekatannya. Dulu di zaman Orde Baru kan sangat security approach, pendekatan keamanan yang sedemikian rupa ketat. Kita mau adakan training atau konferensi daerah begitu sulitnya, mengadakan training juga begitu. Pokoknya kegiatan-kegiatan kita waktu itu begitu rupa sulit menghadapi kondisi sosial politik waktu itu. Harus kucing-kucingan lah kira-kira begitu ya. Itu ternyata juga ikut membentuk kepribadian kader. Kemudian interaksi aktivis dan ex-aktivis. Nah ini eh, perlunya dibangun satu pola interaksi yang bagus ya aktivis dan ex-aktivis ini. Sebab
kalau tanpa interaksi ini, nilai-nilai kejuangan itu sulit tertransfer. Silaturahmi antara ex-aktivis dengan aktivis atau aktivis dan ex-aktivis itu sangat penting. Justru transfer nilai-nilai kejuangan itu di situ. Bahkan marahnya keluarga besar terhadap aktivis itu bukan marah-marah benci, bukan. Itu marah cintanya seorang ex-aktivis atau keluarga besar pada aktivis supaya memiliki satu kewaspadaan terhadap faktor-faktor tertentu atau masalah-masalah tertentu. Itu juga transfer nilai. Jadi jangan dianggap marahnya keluarga besar itu adalah sebuah kebencian, tidak. Justru di situ ada nilai-nilai transfer nilai perjuangan. Kadang-kadang banyak orang salah paham hal seperti ini sehingga saya dulu kan dari Ridwan Nasim ya, ketua umum PBBI tahun 56-an kira-kira itu ya. Itu saya ke rumahnya itu saya ditanya, Anda kuliah? Saya bilang tidak. Dia bilang kalau Anda tidak kuliah lain kali jangan masuk rumah sini. Ini kalimat ini sepertinya kita tidak suka, tapi justru ini yang kemudian melecut, memicu semangat iya. Memang harus sukses studi ya harus menuntut ilmu antara lain gitu kan. Oh itu saya merasa betapa eh, pentingnya silaturahim dengan para ex-aktivis itu. Jadi betapa pentingnya interaksi silaturahmi antara aktivis dengan ex-aktivis. Itu transfer nilai di situ terjadi itu. Tanpa kita sadari. Apalagi kalau itu katakanlah di program ya, itu banyak sekali manfaatnya. Belum lagi di Mars PI, Himna Perjuangan dan lain-lain. Banyak sekali yang kita lihat Mars PI itu liriknya atau teksnya itu himne perjuangan itu luar biasa membangkitkan semangat juang para aktivis PII. Itu saya kira semua kita sudah hafal lah itu ya. Walaupun mungkin di antara kita ada yang lupa juga ya. Mas PII kemudian eh, apa himne perjuangan dan namanya lagu Mas Kader PII dan seterusnya itu. Oke, lanjut. Saudara Maulana. Nah, dalam rangka ke depan itu perlu adanya revitalisasi gerakan. Kita perlu tahu seperti apa sih kualifikasi kader PI itu. Itu perlu ada revitalisasi. Ini eh, bisa saja dalam hal-hal seperti ini ada semacam ada masukan-masukan dari KBPI dan lain-lain itu perlu merumuskan kualifikasi kader PI dalam situasi sekarang ke depan ini seperti apa. Lalu efektivitas gerakan PI dalam mewarnai masyarakat pelajar. Sejauh mana efektivitas gerakan PI ini mewarnai masyarakat pelajar. Lalu sebagai organisasi kepelajaran yang memiliki sistem dan akar budaya amal soleh. Ini yang sangat penting. Dimulai dari dalam. Ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Jadi di PI itu dulu sudah ditanamkan hal-hal begitu. Eh, Dulu gerakan amal soleh PI itu dulu punya namanya GAS, Gerakan Amal Soleh. Ini eh, mungkin apa sekarang masih diteruskan. Ini perlu menjadi satu program ya. Lalu efektivitas gerakan PI mempengaruhi institusi-institusi strategis. Bagaimana? Sejauh mana efektivitas gerakan PI ini mempengaruhi institusi strategis ini? Basis-basis masa pelajar, pengambil kebijakan, dan lain-lain ini. Sebab kalau kita tidak memilih ini kan bagian juga dari amar ma'ruf nahi munkar. Ini bagian dari itu. Maka perlu ada upaya bagaimana mempengaruhi institusi strategis itu sehingga paling tidak iklim yang terbangun itu tidak kontraproduktif dengan apa yang menjadi eh, perjuangan B itu. Kemudian pola hubungan antara aktivis dan aktivis tadi sudah. Kemudian interkoneksi dan ukhuwah sesama elemen gerakan dakwah, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi PI, alhamdulillah sekarang masih ya anggota organisasi di luar negeri seperti Raisa, kemudian IPSO. Nah, itu perlu saya rasa masih diperkuat lagi
pola hubungan itu. Di samping tentu saja dengan ormas-ormas Islam di dalam negeri. Itu tentu saja perlu dibangun terus interkoneksi itu dan dengan berbagai tokoh-tokoh Islam yang lain. Oke, lanjut. Semulana. Ini waktunya ini ya. Komponen gerakan PII itu tadi yang kita sebutkan ada individu, ada organisasi, ada ex-aktivis keluarga besar. Nah, kegiatan PI itu ada yang sifatnya kaderisasi, ada keorganisasian. Kaderisasi itu menyangkut formal yang kita kenal tadi dengan takdib, kemudian informal. Kader formal itu kader yang memiliki pengalaman di pertrainingan PI. Kalau informal, dia tidak mengikuti jenjang formal training PII, tetapi sikap dan pola pikirnya itu tidak kalah dengan kader PII yang formal. Jadi apa seperti itu ada? Ada. Saya pernah mendapatkan orang seperti ini di kalangan anggota PII. Dia tidak pernah training formal, tapi dia memiliki cara pandang, memiliki eh, sikap itu tidak kalah dengan yang formal, training formal. Ya tentu saja bukan berarti lalu itu meniadakan training yang ada. Tentu training tetap karena disitulah satu upaya sosialisasi reflektif terhadap nilai-nilai kejuangan. Jadi tentu saja informal dan formal itu harus selalu dibentuk. Informal itu terbentuk kalau dia benar-benar aktif. Aktif berinteraksi dengan PI, aktif berinteraksi dengan keluarga besar, aktif dengan problematika yang muncul di PI. Semuanya itu dia geluti dengan sabar, dia akan bisa lama-lama terbentuk pola pikirnya. Nah, kalau keorganisasian itu internal dan eksternal. Eksternal itu, kalau internal itu kan yang ya muktamar, teknik tracing kepengurusan, ada SDPN, Rapimnas, dan seterusnya. Itu kan mekanisme keorganisasian. Tapi kalau eksternal itu amar ma'ruf nahi mungkar. Baik itu terhadap siapapun, bahkan termasuk rezim itu sendiri, ya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan cara yang tentu saja sesuai dengan bagaimana yang apa namanya masalahnya seperti apa ya harus dipelajari juga seperti apa masalahnya dulu, apalagi kalau itu menyangkut dengan kezaliman ya kan kemungkaran itu tentu saja harus direspon bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar itu juga dilakukan oleh PI itu. Oleh karena itu ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bagian penting dari eh, keorganisasian PI. Kalau ex-aktivis tadi ya berdiaspora ke mana-mana ya. Oke, lanjut. Tinggal waktunya tinggal 4 menit nih. Lanjut, Maulana. Nah, tadi saya sitir sedikit yang tadi saya ulang saja. Sedikit, kaderisasi formal, informal, keorganisasian itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu secara keorganisasian di PI ya. Arahnya ke arah kotak yang kuning itu. Peradaban baru yang bersih dan maju itu. Nah, ex-aktivis yang sudah tidak aktif di PII lagi, kalau di atas itu kotak yang masih aktif PII dengan dan PII sebagai organisasi. Kalau di bawah itu kan keluarga besar PII sebagai aktivis dakwah. Jadi pada prinsipnya baik itu aktivis PII ataupun ex-aktivis PII, semuanya itu adalah aktivis dakwah. Tapi dakwah bukan dalam pengertian sempit. Ini beberapa orang yang salah terhadap pengertian dakwah ini. Sebab dakwah diartikan sekedar ceramah saja. Dakwah itu pengertiannya tidak sekedar itu. Maka aktivis dakwah itu adalah aktivis yang melakukan upaya-upaya segala perbaikan dalam rangka tegaknya nilai Islam itu. Nah, diasporanya keluarga besar PI ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pegawai, ada karyawan, wira swasta, dosen, guru, ada yang jadi pengacara, TNI, Polri, ada di Ormas, ada politisi, ya, ada yang punya pesantren, mungkin ada yayasannya, ada LSM, wartawan, dan banyak sekali tentu saja. Itu status sosial. Nah, yang perlu difahami
tujuan PI itu adalah sampai ke kotak kuning, bukan berhenti di kotak biru itu saja. Kalau berpikirnya berhenti kotak biru, berarti tidak nyampe kepada kotak kuning itu. Jadi kotak biru itu adalah media atau alat untuk mencapai peradaban baru. Jadi itu hanya sarana saja. Mau jadi pejabat kayak mau jadi apa politisi itu tidak apa-apa, silakan saja. Justru itu sangat penting untuk apa namanya berinteraksi di dalam satu komunitas yang lebih luas itu justru penting. Hanya saja yang perlu difahami itu tidak sampai berhenti di situ gitu. Itu adalah alat saja untuk bagaimana membuat kondisi peradaban baru yang bersih dan maju dengan berdasarkan nilai-nilai Islam itu. Maka di situ ada pelajar umat Islam bangsa dan kemudian tentu saja kiprahnya kepada dunia internasional, pada umat manusia secara keseluruhan. Ini penting untuk disadari kita semuanya betapa bahwa kita ini eh, apapun posisi sosial kita, status sosial kita, itu hanyalah media. Nah, jangan sampai kita lupa pada apa sasaran utama kita atau tujuan utama kita. Yang justru disitulah kita memiliki tugas sebagai seorang kader di mana ini berkaitan dengan kondisi bagaimana membuat satu peradaban baru. Nah, ini yang sangat penting. Terakhir, Saudara Maulana, silakan dilanjut, Saudara Maulana. Nah, disitulah pelajar Islam Indonesia ini sesungguhnya adalah arahnya itu tujuannya adalah membentuk atau membangun as-saqafah al-islamiyah, peradaban Islam dengan segala nilai-nilai Islam yang eh, eh, telah menjadi dasar PII selama ini di dalam langkah-langkahnya. Itulah yang menjadi poin kita, membangun as-saqafah al-islamiyah baik di lingkup bangsa Indonesia ataupun di lingkup umat manusia dalam pengertian yang luas. Artinya kita ikut berkiprah, berpartisipasi dalam dunia internasional karena kita adalah salah satu mata rantai perjuangan umat Islam ini. Nampaknya waktu yang sudah cukup. Saya rasa eh, tentu saja di kalangan kita banyak yang punya pengalaman langsung soal kePI-an ini dan momentumnya pas. Saya rasa ada baiknya kita persilakan teman-teman untuk menyampaikan hal-hal penting terkait dengan kePI-an ini termasuk adik-adik PI yang sekarang ada. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Cak. Luar biasa ini refleksi buat kita semua sebagai aktivis PI, anggota Purna, pelajar Islam Indonesia untuk bisa mengejawantahkan yang menjadi tujuan PI. Begini, Cak, saya pernah dapat tugas dari almarhum Mas Tom untuk mengadakan simposium ya, bagi KB-KBPI yang punya lembaga pendidikan dan pesantren. Nah, sampai sekarang ini belum terlaksana ya. Saya pikir kalau nanti ini menjadi amanah KBPI untuk bisa mengumpulkan KB-KBP yang punya lembaga-lembaga pendidikan, selain mungkin KBPI sendiri mencoba untuk memiliki sendiri lembaga pendidikan yang dipelopori oleh organisasi KBPI. Saya kira bagi teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak yang ingin menyampaikan pendapat, mohon raise hand ya di layar ini biar kelihatan siapa yang angkat tangan. Kalau di chat sih ada Pak Juni dan sama siapa nih Pak Juber ya. Ya, silakan Pak Juni dari Palu dan Pak Muhammad Ali Juber. Ya, silakan Pak
Juni, Ketua Umum KBPI Sulawesi Tengah. Silakan Pak Juni. Masih ada? Karena di Sulawesi Tengah ini sudah jam 8 ya. Oke, rupanya belum nyambut. Pak Muhammad Ali Juber, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Menarik ya ketika kita berbicara tentang merefleksi tentang gerakan PII di zaman kita dan mampu melahirkan orang-orang yang punya militansi yang luar biasa. Singkat kata, ketika training ataupun yang sudah dilakukan oleh adik-adik kita selama ini lebih kepada penekanan-penekanan organisatoris yang belum bisa melahirkan karakter militansi sebagaimana para pendahulunya. Dan tentu masalah ini menjadi bukan kepada masalah kurikulumnya ataupun metodologinya, tetapi kepada melihat zamannya yang mungkin berbeda. Ya, sehingga adakah pola yang lebih menarik? Karena anak-anak, apalagi sekarang Gen Z ya, istilahnya anak muda sekarang, lebih kepada sesuatu yang lebih hal yang menyenangkan. Kalau hal-hal yang bersifat perjuangan, sifat bahkan mereka baca sejarah pun tidak hal yang menarik buat mereka. Mereka lebih berbicara tentang bagaimana mengelola masa depan, tapi bukan bagaimana belajar kepada sejarah. Nah, ini menjadi sebuah PR atau mungkin problematika dalam dinamika pengkaderisasian itu sendiri. Maka seakan-akan ini kita nggak usah terlalu jauh ya, PII untuk mencari kader gitu, kesulitan. Bahkan anaknya kader PII sendiri pun, KBPI pun belum bisa atau belum yakin mengkader anaknya di PII. Gitu. Ini apa? Saya khawatir nanti PII akan hanya menjadi sejarah ketika tidak melakukan sebuah terobosan untuk melakukan training-training yang menarik, tapi mampu melahirkan generasi seperti generasi sebelumnya. Saya kira itu dari saya, itu yang pertama. Yang kedua mungkin masalah tadi menarik, masalah sekolah PII ya. Sementara ini memang belum ada yang sekolah yang melahirkan pemimpin yang punya militansi. Mungkin kalau kita berkolaborasi dengan para lembaga-lembaga KB, mungkin itu agak kesulitan karena mereka sudah punya visi misi dengan berdirinya. Tetapi kalau KBI sendiri membangun gitu ya, atau mungkin KBPI membangun sekolah pelajar Islam Indonesia gitu, itu mungkin akan berbeda kalau konsepnya training militansinya beda. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, Cak. Barakallahu fikum. Baik, makasih Ustadz. Saya kira langsung saja pada Ustadz Agus Salim untuk merespon. Ini Pak Juni rupanya sudah tidak ada di Zoom kita ya, sudah keluar ya Pak. Silakan Pak Agus. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Saudara Ahmad tadi ya, pernah bertemu dengan Kanda Utomo Dhananjaya, Mat ya. Ya, Ya, ya. kemudian tadi dipertegas lagi oleh Saudara Ali Zubair. Saya melihat memang saya setuju itu. Kalau perlu ada semacam divisi atau litbang terkait dengan pola pendidikan ke depan itu. Di eh, apa keluarga besar PI sendiri, saya rasa ada beberapa orang yang menekuni di bidang pendidikan ini. Saya rasa perlu ada semacam litbang begitu terkait dengan konsep ini. Lalu kita inventarisir keluarga besar yang mengelola pendidikan, baik itu pesantren ataupun bukan pesantren, untuk kita berikan semua sesuatu yang terkait dengan pola pendidikan ke depan itu. Tentu saja merujuk kepada berbagai perkembangan yang ada. Jadi saya setuju kalau itu menjadi bagian penting dalam rangka melihat eh, apa namanya lebih memvitalkan, mengefektifkan pola pendidikan yang dipunyai oleh keluarga besar PI, dan saya rasa banyak keluarga besar PI yang punya pesantren dan
maupun yang bukan pesantren. Jadi saya rasa setuju saya terkait dengan soal itu. Gitu aja, Pak. Baik, sebenarnya KBPI secara otomatis sudah ada ya, lembaga pendidikan yang didirikan oleh KBPI secara orientaris, misalnya di Sulawesi Selatan ya. Mungkin Kang Asep yang mungkin masih di jalan bisa sedikit spill soal lembaga pendidikan yang Syekh Yusuf di Goa. Kang Asep, silakan sambil nyetir mungkin. Ya, sambil nunggu yang lain. Pak Asep Effendi, Ya, halo. baik. Makasih. Ya, Saya ya, spill dikit silakan. ya. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Ustadz Cak Agus Salim sudah merefresh lah ya, refresh pandangan-pandangan terkait apa namanya tujuan-tujuan organisasi sekaligus tujuan dakwah kita. Lagi di kendaraan, jadi tidak begitu bisa bicara lebih jelas. Satu poinnya adalah kita udah sering disampaikan ini terkait sekolah ya. Sekolah Syekh Yusuf yang menjadi rujukan, menjadi model sekolah di KBPI. Nah, sekolah ini didirikan oleh pengurus wilayah KBPI Sulawesi Selatan dan saat ini telah diadopsi menjadi amal usaha. Ya, amal usaha KBPI. Apa poin yang mau disampaikan? Pertama, keberhasilan yang telah dicapai oleh sekolah ini diharapkan terus terjaga dan praktek baik yang telah bisa menjadi rujukan untuk semuanya. Nah, prestasi yang boleh dicatat diantaranya lulusan masuk ke perguruan tinggi negeri dan sebagainya. Itu poin yang bisa disampaikan ya. Kemudian yang kedua, kita ada satu model untuk skema kerjasama dengan sekolah-sekolah punya KBPI yang tersebar di seluruh Nusantara. Jadi sekolah itu dikelola oleh Yayasan KBPI, maka ada satu mekanisme untuk bisa dikerjasamakan dengan pengurus pusat KBPI bidang pendidikan. Jadi ada skema OM, ada skema akuisisi. Nah, ini kita sedang menghadapi atau sedang berkomunikasi dengan sekolah milik keluarga besar di Sumatera Selatan. Baru kemarin diskusinya, ini menarik, kita menjajaki kemungkinan untuk akuisisi itu untuk mengimplementasikan model sekolah unggulan. Mungkin itu Pak SKJ. Terima kasih. Baik, Kang Asep, hati-hati di jalan ya. Ya. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, berikutnya ini Kang Yana Mulyana dari Riau dan Pak Johari dari Bengkulu. Silakan Kang Yana untuk Baik, terima kasih. menyampaikan pendapat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum Cak Agus, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Sehat semuanya, keluarga besar PII di seluruh Indonesia. Saya merasa berbangga karena memang hal-hal yang antum sampaikan ini menjelang pelaksanaan Harba PII yang akan datang. Beberapa hari lagi kita Harba PII, kemudian mengingatkan sejarah terkait dengan takjid dan lain-lain. Masalahnya sekarang seperti ini, Agus. Tadi itu dulu dibuat ketika memang kondisi kita memang sedang agak susah saat itu, gitu kan? Nah, apakah kemudian memungkinkan tidak bagi kita sekarang ini memperbaharui kembali? Apakah itu training, apakah itu pelatihan yang ada di sini?
Karena memang benar apa yang dikatakan oleh sahabat saya tadi, Pak Muhammad Ali, bahwa pola training itu sekarang ini sudah mengalami degradasi, sudah mengalami penurunan di mana-mana tempat. Bahkan beberapa hari yang lalu di KBVI Riau ini, ketika Deddy Mulyadi menyampaikan bagi anak-anak yang nakal nanti akan disekolahkan di sekolah militer 3 sampai 6 bulan atau sampai 1 tahun begitu. Yang tidak mau sekolah, yang bandal, yang segala macam lah begitu. Kenapa? Sama Bapak Apakah Aing. memang sudah Bapak Aing, ya betul. Kemudian apakah itu karena PII tidak lagi bisa membina kader-kadernya atau membina anak-anak pelajar. Gitu. Nah, saya melihat apa yang disampaikan oleh Cak Agus ini sangat berarti, tapi barangkali bagaimana kalau kita rumuskan dengan pengurus yang sekarang, bahwa bagaimanapun juga ini ada masa-masa stagnan di mana kita tidak mengikuti lagi perubahan-perubahan ini. Itu Cak Agus. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya teringat, saya termasuk yang sering datang ke Pak Utomo Dananjaya waktu itu. Untuk Mas Tom itu dulu di Jawa Barat kan, itu ada pakai list itu, keluarga besar yang wajib dikunjungi, yang sunnah dikunjungi, yang haram dikunjungi, itu ada itu. Nah, termasuk Mas Tom gitu, termasuk Mas Tom itu yang agak haram dikunjungi itu. Maklum. Serius, ini serius gitu. Tapi saya dengan sekretaris saya dulu Agus Wahyudin itu sengaja datang ke rumah beliau. Beliau mengatakan begini ke saya tuh. Ya nak, dia bilang, kamu nanti akan tahu cinta di PII itu sampai umur sesudah itu tidak cinta nanti, katanya gitu kan. Saya berenung pulang dari situ, benar apa enggak ini, benar apa tidak gitu. Kemudian saya katakan tidak, buktinya bertahun-tahun kita masih cinta sama PII sampai sekarang. Begitu. Apa yang dikatakan oleh Mas Tom, mohon maaf, dalam hal ini mungkin tidak terbukti bagi saya. Saya masih bangga jadi kader PII sampai sekarang. Kita usaha masih gitu ya. sekedar diskusi. Terima kasih. Kang Yani. Pak dari silakan Kak Johari Bengkulu. Ayo dibuka mic-nya. Kameranya juga. Pak Johari. Dengan training PII tadi, itu apakah mungkin? Ya mungkin saja karena perkembangan masyarakat. Nah tentu saja harus hati-hati melakukan perubahan itu. Ada baiknya dipelajari betul berkaitan dengan training terutama ya. Kalau perlu saya ingin menyampaikan bahwa sebaiknya ada semacam duduk bersama, silaturahim lah. Silaturahim antara ex-aktivis dengan aktivis ini, apakah sebulan sekali, apa 2 bulan sekali, apa 3 bulan sekali. Posisinya ex-aktivis atau keluarga besar PII itu memberikan masukan. Tentu saja keputusan tetap di adik-adik kita, adik-adik PII. Keputusan tetap di situ. Kita cuma memberikan pandangan saja. Nah, demikian juga adik-adik PII juga memberikan beberapa kondisi terakhir misalnya. Apakah itu berkaitan dengan training, berkaitan dengan macam-macam lah. Sehingga keluarga besar PII itu bisa memberikan masukan dan tahu persoalannya apa sesungguhnya PII sekarang ini. Sehingga keluarga besar ini tidak berhajat dan kegiatan seperti ini menurut saya tidak hanya di tingkat pimpinan pusat, di wilayah juga perlu ada semacam pertemuan antara aktivis dan ex-aktivis itu, silaturahim lah istilahnya ya, antara ex-aktivis itu untuk saling membaca dan memahami bersama, dan kemudian keluarga besar cukup memberikan masukan saja, memberikan input. Keputusan terakhir tetap di adik-adik PII. Dan kemudian juga bukan hanya di wilayah, sampai ke tingkat daerah, keluarga besar juga perlu melakukan hal yang sama. Sehingga ada semacam
Ya selama ini termasuk saya ini kan juga menebak-nebak kenapa PI itu informasi yang saya dapatkan begini, begini, begini. Kok sepertinya begitu sulit, ada kesulitan. Walaupun tentu saja itu perlu ya difahami bersama ya. Nah, tentu saja ini perlu ada semacam kalau bahasa orang itu menyebutnya apa itu semacam tabayun ya. Bagaimana silaturahim ini justru membangun pemikiran bersama dan arah ke depan itu seperti apa. Tentu saja KBPI posisinya mendengar dan kemudian memberikan masukan. Dan tentu saja aktivis atau ada DPI tetap pada posisi dialah yang menentukan keputusan terakhir dan perlu memberikan informasi kepada KBPI. Jangan-jangan sesungguhnya PI ini ternyata sudah besar kemana-mana. Cuman kita tidak ada banyak informasi itu saja. Bisa saja terjadi begitu. Nah, cuman supaya tidak terjadi menduga-duga, nah, ini perlu ada semacam silaturahim lah yang sifatnya berkala apa 2 bulan sekali, apa 3 bulan sekali, ya adalah silaturahim itu untuk saling memberi dan memberikan dan menerima itu. Saya setuju sekali, Kang Yana, bahwa training bisa saja terjadi perubahan dan perlu saja, tentu saja sebelumnya perlu ada kajian terlebih dahulu secara komprehensif. Itu saja tanggapan saya, Kang Ahmad. Ya, Ini terakhir mungkin nih ada Kang Tempi sama Parma. Silakan. Halo. Atau eh, Guru Parma dulu nih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mohon izin, Waalaikumsalam. mohon izin nggak buka kamera. Satu saja, Kang. Mas Agus, bahwa mungkinkah kira-kira bagi PII sekarang mereka sudah merasa cukup dengan apa yang mereka alami. Jadi kalau soal nasihati mereka cukup dengan AI lah, kan? AI kan mungkin lebih pintar daripada KBPI begitu kan. Iya, iya. Jadi masa sudah berganti. Karena menurut saya seperti yang saya ceritakan sama kawan-kawan, ada 3 hal yang kemudian menjadi daya tarik anak muda tidak dimiliki oleh KBPI. Pertama, misalnya daya tarik pertama, kekuasaan. KBPI nggak punya kekuasaan, jadi nggak ada daya tarik. Hilang daya tarik pertama. Kedua, KBPI tidak memiliki kekayaan. Nah, jarang orang kaya yang besar kayak dulu ya, orang kaya gitu kemudian yang anak muda kemudian bergantung padanya. Anak muda sekarang jauh lebih kaya, jauh lebih kreatif, jauh lebih pandai memproduksi duit. Jadi sehingga kekayaan daripada kami sudah nggak penting lagi, sudah terima kasih, sudah diucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, kecerdasan. Mereka sudah tidak butuh lagi kecerdasan KBPI. Kecerdasan sudah digantikan oleh kecerdasan artifisial. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya cuma satu, kesabaran untuk memaklumi. Jadi KBPI diharapkan sabar untuk memaklumi. Ya, kira-kira gitu. Jadi mungkin begitu format. Jadi ada format moral baru antara hubungan KBPI dengan dengan aktivis yang sekarang. Mereka merasa lebih mandiri, merasa lebih bisa, merasa sebenarnya ini jalannya, ini zamannya, ini para senior duduk saja, duduk manis, kemudian menyaksikan ini semua, kemudian silahkan menganalisis. Silahkan bergelut dengan urusan masing-masing lah. Kemudian kalaupun ada pun organisasi KBPI, terima kasih ini tidak sebagai wahana kumpul para senior. Ya, demikian. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kang Gede Parma. Ini curhatannya mudah-mudahan ada DPI dengar nih ya, curhatan dari KBPI pada pagi hari ini. Ya, silakan Cak Agus. Tadi ada yang belum itu Cak Agus. Dulu ada Sagiat Cak Agus. Ya, Sagiat itu saya pikir dulu bahasa Arab, ternyata singkatan satuan kegiatan. Aduh, saya ini juga ini sama almarhum Samil Jarot. Apa itu Sagiat? Ternyata satuan kegiatan. Bagian satu rangkaian rekrutmen kader dan pembinaan kader yang di nama besarnya adalah Takdim. Ya, jadi Takdim itu adalah nama satu kesatuan dari seluruh kegiatan PI ya Cak ya. Oke, silakan Cak. Ya,
terima kasih eh, apa tadi oleh budayawan kita Lalu Parmanegara. Waduh, dari NTB ya. Eh Begini, Lalu Parma, ada beberapa hal yang tentu saja bisa dipahami dari antum punya analisa tadi, tapi tetap saja yang antum sampaikan itu asumsi sifatnya, bahwa seolah-olah eh, apa yang dilakukan Nadia DP itu adalah sudah merasa pada on the track dengan situasi dan kondisi sekarang, perkembangan zaman. Tentu saja itu kan asumsi, karena kita belum pernah ketemu secara langsung diskusi soal-soal aktual dalam hal ini ya. Jadi menurut saya kecerdasan artifisial atau AI yang tadi disebut itu tentu saja kecerdasan kan kecerdasan buatan, namanya saja artifisial. Kalau tidak dikasih informasi dia tidak bisa jawab, ya kan? Nah, sementara pengalaman pribadi-pribadi keluarga besar ini, waduh, luar biasa kan? Tidak semuanya diinformasikan ke AI, ya kan? Ini tentu saja sifatnya nilai-nilai begini itu tidak bisa diteknologikan sedemikian rupa begitu saja. Walaupun itu mungkin-mungkin saja ke depan ya, bisa-bisa saja. Hanya saja sejauh ini kita melihat bahwa pengalaman yang sifatnya pribadi yang ada di keluarga besar ini sesungguhnya kan sangat sedikit sekali yang di apa diwujudkan dalam bentuk tulisan tesis saja atau apa namanya skripsi saja itu kan juga masih terbatas. Jadi eh, masih perlu saya rasa masih perlu kita duduk untuk menerima informasi. Sekali lagi itu pentingnya tadi silaturahmi berkala itu pentingnya antara lain adalah untuk membangun satu eh, apa kondisi yang kira-kira paling tidak mendekati dengan senyatanya. Kita tidak salah paham, adik-adik juga tidak salah paham terhadap KBBI. Terjadi ada semacam pertemuan baru yang bisa dikonsultasikan, bisa diberikan masukan, yang itu semuanya menjadi kekayaan adik-adik PI dan semuanya tentu saja terpulang kepada adik-adik PI. Kita Baik ya. memberikan masukan. Itu yang saya rasa penting. Dan ya kalau sagiat itu Ahmad, ada orang yang bilang bukan sekedar sagiat. Oh, kurang fasih itu, Mat. Jadi Baik ya. itu apa satuan-satuan kegiatan, bukan takdib ya. Itu satuan kegiatan karena dulu kan susah kita gerak sama PI, tapi menggunakan satuan-satuan kegiatan yang sifatnya bimbingan studi atau apa nama-nama yang dipakai itu. Nah, Ya, itu yang ya. ya saya kira itu, Pak. Baik, Cak Agus, ini alhamdulillah ini ada Bang Holin Yakub. Ini mungkin di sana masih tengah malam nih ya. Kita minta juga Bang Holin Yakub untuk memberikan satu sumbang saran ya mungkin hal-hal lain yang patut kita dengar. Setelah itu juga saya mohon Pak Ketua Umum KBPI juga mungkin pada menjelang harba ini untuk juga nanti bisa menyampaikan sepatah dua patah kata di forum ini. Silakan Bang Holidin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Warahmatullahi wabarakatuh. Khalidin, sehat ya? Ya, Cak Agus ini saya tunggu-tunggu karena lama nggak dengar suara. Saya mulai saja dari apa namanya tadi ada dibicarakan oleh moderator kita. Saya kira ini sangat menarik kalau memang mau dilaksanakan pertemuan dari keluarga besar atau apalah namanya tadi Cak Agus sudah sebutkan itu. Eh, Sebenarnya itu saya sangat mendambakan itu. Saya kira selain daripada keluarga besar kita yang sudah ada yayasan, sudah ada sekolah, atau dia pimpinan daripada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga di luar negeri. Kalau kita bisa lihat misalnya Muhammadiyah sekarang di Australia sudah punya sekolah sendiri dan juga di negara-negara lain sudah punya masjid di apa namanya di Spanyol dan seterusnya. Kalau kita
sebenarnya dari teman-teman Muhammadiyah itu juga, itu sebenarnya dasarnya dari PII juga. Jadi sebagai contoh, saya dirikan Ashabul Kahfi Islamic Center dan juga ada sekolah di situ, Ashabul Kahfi Language School. Saya dirikan tahun 98. Sudah dikunjungi oleh Asia dia dari Jakarta, dari Indonesia, juga mereka dari universitas, wali kota, dan banyak profesor-profesor dan rektor itu sudah mengunjungi. Namun secara kelembagaan PI belum ada. Saya kira saya sangat setuju, nanti mungkin sebagai bahan kita dibincangkan nanti dalam pertemuan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Nusantara ataupun di mana saja. Saya tak tahu. Insya Allah kalau saya ada umur panjang, kalau diundang insya Allah akan hadir juga. Karena itu Salah. banyak hal yang kita bisa sama-sama berembuk. Karena bagaimanapun, kalau kita telusuri apa yang disampaikan Cak Agus tadi, memang sebenarnya basic kita itu adalah pendidikan. Nah, kalau kita lihat, walaupun saya tidak menamakan sekolah PII, saya namakan Ashabul Kahfi Language School, sebenarnya itu punya sejarah lain. Tapi kalau dilihat dalam konstitusi ataupun anggaran dasar Ashabul Kahfi itu sendiri, ada salah satunya itu yang diajarkan, yang dijelaskan Cak Agus untuk kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan. Jadi bagi umat manusia, artinya apa? Artinya memang ruhnya sama kita, cuma namanya belum ada. Bagi saya tak perlu, ataupun kalau ada oke, tapi kalaupun dia tidak namanya sekolah PII, pesantrennya bukan pesantren PII, tapi ruhnya PII. Kalau ada namanya sekolah PII seperti di Makassar, itu alhamdulillah lebih baik dan juga saya sudah datang ke sana. Tapi inti daripada lembaga pendidikan kita adalah suksesnya. Sukses di PI bukan sukses dia dapat PhD, dapat profesor, bukan. Nah, kalau itu dapat, alhamdulillah. Tapi ada yang lebih penting, sukses ruhiyah itu yang sangat penting. Ruhnya itu. Karena kita kan itu, sekarang maaf saja, ini sebenarnya tidak pantas saya bicara ini karena di depan keluarga besar. Sebenarnya kalau di depan teman-teman yang masih aktif itu lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa? Saya ambil contoh kita di Aceh misalnya, karena saya dari Aceh kan. Yang tercatat sama pengurus PI keluarga besar yang ada posisinya di dalam pemerintahan atau sebagai bisnismen dan seterusnya. Sementara cukup banyak keluarga besar yang sesungguhnya dia sangat sukses. Dunia akhirat, malah akhiratnya sukses. Tapi dia tidak dikenal di dunia, dikenal dia di langit dia dikenal itu kan. Saya kira ini juga kita perlu apa namanya, perlu bagaimana caranya terserah. Kalau tadi ada usulan supaya sering bersilaturahim itu sudah cukup baik juga. Karena wahdatul qulub tidak akan bisa terjadi tanpa ada wahdatul fikri. Kemudian baru kesamaan hati itu baru bisa kita laksanakan nanti sama gerakan wahdatul haraki. Jadi saya pikir sangat baik. Keluarga besar, ataupun siapa saja dalam PI, saya kira kita sudah diajarkan waktu PI dulu. Sekali PI bukan tetap PI, sekali PI tetap Islam. Ya itu. Jadi zamannya saya itu zaman Cak Agus juga itu. Kita memang itu yang dialami oleh teman-teman yang lain itu. Malah ada keluarga besar kita ini dari Golkar nggak usah dekatin itu. Yang dekatin yang hanya apa namanya yang P3 saja. Ternyata akhir-akhirnya kita lihat yang lebih ada, yang lebih setia kepada perjuangan dari Golkar. Saya tak pernah masuk Golkar, tapi itu kenyataan. Malah karena saya kalau ke DPR dulu jumpa saja kalau saya terserah aja jumpa dengan Golkar, ternyata mereka yang di Golkar mungkin itu masalah politik beliau, tapi hati mereka kita harus berbaik sangka. Jadi saya kira saya sangat setuju kalau itu bisa diwujudkan. Ahmad tolong dicatat, insya Allah saya akan ada, tapi lebih awal-awal lah kasih tahu karena kita pulang juga apa. Dan sekali lagi sekarang ini memang kesempatan PI tidak lagi mimpi untuk membuat, kalau kita belum bisa secara fisik mendirikan sekolah-sekolah di luar negeri, tapi kita harus ada link. Jadi kadang-kadang saya
Begitu ada teman datang ke sini dari universitas ini, dari universitas ini juga ada yang satu ini dari Malaysia mau datang. Kok dari PI tidak pernah? Padahal kita yang ngirim mahasiswa ke luar negeri dulu dari teman-teman PI. Kalau saya mengisi pengajian di sekolah di New South Wales Uni, di Sydney Uni itu, selalu saya tanya mana yang dari PI. Maaf saja gitu, sangat sedikit yang mereka punya pengalaman di PI di sana. Jadi oleh karena itu, saya kira sudah waktunya memang kita sekarang politik ya tetap belajar politik. Karena itu sangat penting juga Raja. Tapi ruh kita adalah ruh didirikan PI itu tadi kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam. Idul Islam wal Muslimin. Itu juga Alhamdulillah saya mendirikan Ashabul Kahfi di sini ruhnya itu. Makanya bagi kita siapapun termasuk ini election kita tidak pilih tak ada partai Islam kan, tapi ada orang Islam, ada orang yang memihak kepada Palestina, itu yang kita kampanye. Alhamdulillah dari Australian National Imam Council kita sudah sepakat, kita terang-terangan ini sudah mulai election untuk federal, kita sudah kampanye besar-besaran kita memilih orang yang memihak kepada Palestina. Partai-partai yang tidak memihak Palestina, produk-produk yang dijual oleh mereka sudah ditutup dalam pembicaraan kita. Semua organisasi, semua masjid sudah close sudah menutup untuk berhubungan atau beli produk-produk yang membela Palestina. Saya kira ini juga diikuti tidak hanya oleh orang-orang Muslim, juga oleh organisasi-organisasi yang bukan Islam. Terima kasih. Ini saya curhat sedikit. Mungkin ada teman-teman saya lihat dari daerah-daerah kita bisa turun. Terima kasih Cak Agus sudah diingatkan saya kembali. Saya sudah lama, udah 50 tahun nggak dengar ini. Alhamdulillah dapat training. Ini 2 SKS juga ini. Mantap. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, Bang warahmatullahi Holid. wabarakatuh. Jam berapa Bang Holid di Australia sekarang? Sekarang sudah jam berapa saya tengok ini? Sudah jam 10. Jam 10.30, jam 10.30. Luar biasa. Pagi. Bang Ya, Halid, ya. selamat Baik. selamat Harba Ya. PI Bang Halid. Ya, Eh, terima kasih. saya mohon berkenan Pak Ketua Umum Kanda Nasrullah mungkin berkenan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata menjelang Harba. Silakan Pak Ketum. Ya, silakan Pak Ketum Kanda Nasrullah. Ya, kita tunggu. Gak ada kelihatannya Bang Ahmad. Ya, ada. Baik, kalau gitu Pak Agus silakan sekaligus closing statement. Ditutup, Mat. Ya, sekaligus. Ketua kita belum. Ya, kayaknya agak Oh, belum nyaut. masih ada kesibukan ya. Baik. Iya. Pertama tentu saja saya adalah bagian saja dari teman-teman PII yang ada, hanyalah menyampaikan pemikiran yang semata-mata untuk kebaikan kita semua, terutama juga adik-adik kita yang sekarang ini mengendalikan PII ke depan. Ya, apa yang menjadi masukan tadi ya, baik dari teman-teman KBPI semuanya, apalagi tadi sampai dari Australia, Bang Khalidin Yaakob sampai berpartisipasi. Saya merasa kangen beliau ini. Waktu muktamar kemarin, alhamdulillah saya ketemu beliau ya. Jadi eh, apa namanya silaturahim aktivis dan ex-aktivis dalam secara berkala tadi untuk menghindari misunderstanding yang diharapkan justru silaturahim itu ada satu hal baru yang bisa ditindaklanjuti, di follow up oleh adik-adik aktivis PII. Dan bagi kita forum seperti ini sangat membantu sekali silaturahim antara yang jauh-jauh, sehingga media teknologi ini sangat membantu untuk membangun silaturahim tadi itu.
Dan satu hal tadi yaitu bagaimana kita eh, mulai perhatian terhadap bagaimana eh, dunia pendidikan sekarang. Kalaupun kita belum punya lembaga-lembaga resmi secara kelembagaan ya pendidikan, tapi paling tidak supply konsep kepada teman-teman yang sudah memiliki pendidikan, apalagi tadi seperti Pak Halidin sudah punya di Australia ya kan, dan ada yang di Riau juga ada, di Sulawesi Selatan ada. Dulu saya kira kita sudah punya banyak hal. Nah, saya rasa untuk apa ya, memberikan masukan tentang konsep-konsep pendidikan yang pola-pola baru yang sekarang ini sudah sedemikian rupa marak, ini perlu menjadi bahan pertimbangan untuk kita memiliki satu konsep atau konseptor lah ya, yang memikirkan bagaimana pendidikan ke depan itu yang kira-kira tentu saja adaptif dengan perkembangan teknologi, tapi secara substansial nilai-nilai keislaman itulah yang menjadi apa sasaran kita. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Agus. Insya Allah nanti kita akan jumpa Bang Agus. di waktu yang akan datang. Ya, sekarang sudah jam 7.25 di Jakarta ya. Baik, mari kita akhiri taklim kajian Jumiah kita dengan baca hamdalah. Selamat sebelum Pak Ahmad. Ya. Selamat Harba PII untuk seluruh aktivis PII dimanapun berada. Ya. Terima kasih. Buka kamera, buka tanggal kamera. 4 Mei insya Allah kita libur ya. Tanggal 4 Harba PII insya Allah kita libur.